Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPS kelas 7 tema 4 tentang pemberdayaan masyarakat. Mari kita mulai dengan sejarah lokal. Tahukah kalian bahwa keberagaman masyarakat Indonesia tidak terlepas dari pengaruh tokoh panutan di tingkat lokal? Nah, contoh tokoh tersebut adalah Sultan Huku, Ratu Kalinyamat, Laksamana Malahayati, dan Syarif Abdurrahman. Nah, kita akan bahas satu persatu ya untuk tokoh ini. Selanjutnya, Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat adalah putri ketiga dari Sultan Trenggana. Nama kecil Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana. Gelar Kalinyamat diberikan setelah ia menikah dengan Raden Thoyib atau Sultan Hadlirin dan memperoleh sebuah tempat bernama Kalinyamat yang berada di antara Jepara dan Kudus. Sejarah kisah Ratu Kalinyamat dimulai dari wafatnya Sultan Trenggana dalam ekspedisi di Panarukan. Arya Penangsang, anak dari Pangeran Seda Inglepen, cemburu atas pengangkatan Sunan Prawata. Sunan Prawata pun dibunuh sebagai upaya balas dendam. Sultan Hadlirin dan Ratu Kalinyamat kemudian pergi ke Kudus dalam rangka memperjuangkan keadilan kepada Sunan Kudus. Namun dalam perjalanan pulang, Sultan Hadlirin dibunuh oleh para utusan Arya Penangsang. Ratu Kalinyamat kemudian pergi bertapa ke Gunung Danaraja yang berada di sebelah utara Sungai Jepara. Ia meninggalkan keraton dan semua kemewahannya. Ratu berjanji akan memberikan seluruh harta dan kekuasaannya pada orang yang berhasil membunuh Arya Penangsang. Akhirnya, Arya Penangsang berhasil dikalahkan oleh Sultan Hadiwijaya dengan bantuan Ki Pemanahan, Ki Jurumartani, Ki Panjawi, dan Danang Sutawijaya. Setelah kekalahan Arya Penangsang, Ratu Kalinyamat kemudian dikenal sebagai wanita penguasa di Jawa. Sejak pertengahan abad ke-16, Ratu Kalinyamat tampil sebagai salah satu tokoh penting yang berpengaruh di pantai utara Jawa. Di bawah kepemimpinan Ratu Kalinyamat, Jepara kemudian berkembang pesat, terutama pada bidang pelayaran dan perdagangan. Dalam hubungan dagang dan pelayaran, Ratu Kalinyamat menerapkan sistem komenda yang dikenal di Nusantara pada abad ke-16. Dalam sistem ini, para raja wilayah pesisir memiliki wakil-wakil yang berkedudukan di Malaka. Melalui perwakilannya ini, para raja tersebut melakukan penanaman modal pada kapal dalam negeri dan luar negeri yang akan berlayar untuk berdagang di wilayah ini. Jepara berhasil melakukan ekspor beras, yaitu berupa gula, kayu, belap, kelapa, dan berbagai jenis palawija juga. Hal tersebut merupakan bukti adanya peningkatan perekonomian di Jepara. Dengan armada laut yang kuat serta kekayaan yang luar biasa banyak, penguasa lain bekerja sama dengan Jepara. Semenjak Malaka jatuh kepada Portugis, orang Jawa yang menetap di Malaka mendapatkan dampak. Mereka mendapatkan gangguan dari Portugis untuk berdagang rempah-rempah. Orang-orang Jawa merasa dirugikan, meminta bantuan kepada Ratu Kalinyamat yang terkenal dengan armada lautnya yang kuat untuk melawan Portugis di Malaka. Sultan Johor juga ternyata mempunyai niat untuk mengadakan kerjasama dengan Ratu Kalinyamat. Dengan semangat yang tinggi, Ratu Kalinyamat menurunkan bantuan berupa 4.000 tentara dari Jepara dan 40 kapal sebagai upaya untuk merebut Malaka dari tangan Portugis. Ratu Kalinyamat di sisi lain ingin menunjukkan kekuasaan dan kebesaran pemerintahan. Utusan dari Aceh yang datang pada tahun 1573 juga meminta bantuan dari Ratu Kalinyamat untuk membantu menyerang Portugis. Sultan Alauddin Riayat Shah, Raja Aceh saat itu, berupaya melakukan kerjasama dengan Ratu Kalinyamat. Saat itu, Raja Aceh ingin mempertahankan hegemoni Islam di Malaka, sementara Ratu Kalinyamat ingin mempertahankan eksistensi Jepara sebagai kekuatan besar di pesisir utara Jawa. Ia pun mengirimkan 300 kapal dan 15.000 orang prajurit di bawah Ki Demang Laksamana. Kali ini, usahanya juga menemui kegagalan karena pasukan Aceh Darussalam sudah dipukul mundur dan bantuan logistik Jepara berhasil dihadang Portugis. Di samping itu, Ratu Kalinyamat juga mengirimkan pasukan untuk membantu kerajaan Hitu di Maluku pada tahun 1565. Berkat keberanian dan jiwa kepemimpinannya, Portugis menyebut Ratu Kalinyamat sebagai Rainha de Jepara Senhora Poderosa Erika de Kranigedame, yang artinya Ratu Jepara, seorang wanita kaya dan berkuasa, wanita pemberani. Nah ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.